Halo, netizen plus 62. Balik lagi bareng Om Botak dari Portal Visi. Apa kabar semua? Semoga kuping kalian masih berfungsi ya, nggak kayak logika yang satu ini. Jadi gini, kemarin kan Om Botak udah bahas tuh soal wacana brilian Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi yang mau jadiin vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Nah, ternyata wacana ini dapat sambutan hangat dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Katanya, haram. Tapi tenang, Bapak Gubernur kita nggak kehabisan akal. Beliau langsung angkat bicara dong. Kata Bapak Gubernur, wacana ini tuh sebenarnya bagian dari program nasional dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Jadi bukan ide liar beliau sendiri ya. Ini program resmi negara. Bahkan kata beliau udah komunikasi langsung sama menterinya dan menterinya negasin kalau program ini tuh legal. Wah, legal ya. Berarti MUI Jabar yang ketinggalan info dong? Atau menterinya yang salah sambung? Entahlah. Terus Bapak Gubernur juga bilang, ada turunan aturan MUI Jabar yang lama yang katanya masih bisa dipakai buat ngebolehin vasektomi ini. Jadi, fatwa haram yang baru ini diabaikan aja gitu. Kayak peraturan lalu lintas ya, kalau ada yang baru, yang lama otomatis nggak berlaku. Ini kok fatwa agama bisa pilih-pilih mana yang mau dipakai? Ajaib. Alasan lain Bapak Gubernur nih, vasektomi itu bukan buat disalahgunain biar bebas berhubungan, bukan juga buat mematikan kejantanan, tapi berperan buat menjaga keseimbangan perekonomian. Wah, keren ya. Jadi, memotong itu demi ekonomi, demi stabilitas finansial. Mungkin nanti ada mata pelajaran baru di sekolah. Ekonomi reproduksi, yang diajarin cara mengelola aset pribadi, demi meningkatkan PDB keluarga. Beliau juga bilang, buat keluarga yang anaknya udah banyak dan nerima bansos, program ini nggak bakal punya implikasi apapun. Ya iyalah, anaknya udah banyak, dapat bansos, terus disuruh vasektomi, kan emang tujuannya biar nggak nambah lagi. Implikasinya ya, nggak nambah cucu buat negara. Dan yang paling menenangkan, kata Bapak Gubernur, program KB itu banyak caranya. Nggak cuma vasektomi, bisa juga pakai alat pengaman atau program KB lain yang buat laki-laki. Jadi kalau nggak mau dipotong, ya pakai aja pengaman. Dan pemerintah katanya siap nyiapin alat pengamannya. Wah, baik banget ya pemerintah. Udah ngasih bansos, disuruh KB, kalau nggak mau vasektomi dikasih pengaman gratis. Ini namanya pelayanan total. Dari dapur sampai ke ranjang. Terus nih, soal fatwa haram yang bilang vasektomi itu mematikan reproduksi atau tujuannya buat selingkuh, Bapak Gubernur punya jawaban pamungkas. Katanya vasektomi itu bisa dibalikin lagi. Ada prosedur namanya vasektomi reversal atau rekanalisasi. Jadi, kalau hari ini punya anak 2, dapat bansos, terus divasektomi, nanti kalau udah kaya, pengen nambah anak lagi, bisa dibuka lagi. Bisa bereproduksi lagi. Gila nggak tuh? Jadi ini vasektomi kayak keran air. Bisa dibuka, bisa ditutup. Bisa on, bisa off. Hari ini miskin, tutup kerannya. Besok kaya, buka lagi kerannya. Fleksibel banget. Ini sih bukan program KB. Ini namanya program tunda anak sampai kaya, atau investasi jangka panjang reproduksi. Om Botak sih cuma bisa terkagum-kagum sama ide-ide out of the box ini. Semoga aja prosedur buka tutup keran reproduksi ini semudah buka tutup aplikasi di HP ya. Gimana nih netizen plus 62, makin puyeng nggak dengar penjelasannya, atau malah jadi terinspirasi buat bikin program aneh lainnya? Coba ngaco lagi bareng Om Botak di kolom komentar. Jangan lupa ya, kalau kalian ngerasa ini beneran atau aduhai, denger cerita ini. Like video ini. Biar makin banyak yang tahu kalau keran reproduksi itu bisa dibuka tutup. Share ke semua bapak-bapak yang lagi mikir mau nambah anak atau mau dapat bansos. Subscribe channel Portal Visi, biar nggak ketinggalan analisis mendalam. Om Botak soal kegajian dunia. Om Botak pamit dulu. Tetap jaga kesehatan dan kewarasan kalian.